Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Justinus Joko Triyono. Saya guru matematika di SMK Negeri 3 Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi ruang sampel dan titik sampel. Ini adalah pelajaran di kelas 12 semester ganjil. Nah, ini adalah materi sebelum kita melangkah ke menghitung peluang, juga materi ini kita berikan setelah kita mempelajari kaidah perkalian, kemudian permutasi dan kombinasi. Jadi kalau materi permutasi dan kombinasi itu sudah kita peroleh, nah kita bisa lanjutkan ke sini. Jadi inti materinya itu titik sampel, ruang sampel, kejadian atau peristiwa dan peluang. Tapi mungkin kali ini kita batasi sampai pemahaman tentang titik sampel dan ruang sampel ya. Pemahaman mengenai dua pengertian ini sangat penting untuk bisa mempelajari materi kejadian atau peluang ya. Peluang. Oke, apa definisi ruang sampel? Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dinotasikan dengan huruf S besar ya. Banyaknya ruang sampel N dalam kurung S. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kejadian atau peristiwa adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel yang dinotasikan dengan huruf A, ya huruf A besar ya, bisa B, bisa C, ya, menyesuaikan. Sedangkan definisi peluang suatu kejadian, nah ini kita lewat dulu saja ya. Nah, intinya kita akan memahami dulu ruang sampel dan titik sampel. Oke, kita berikan contohnya ya. Contoh jika suatu dadu dilempar satu kali, ya, tentukan ruang sampelnya. Nah, dadu itu kan sisinya 6. Nah, kalau kita main monopoli ya ada dadu 6 yang seimbang, di mana satu sisinya 6, masing-masing berbeda. Ada yang 1, 2, 3, sampai 6 tentu saja. Nah, kalau dadu tersebut kita undi ya dilempar ya, tentu akan salah satu muncul di atas. Nah, yang muncul semua yang muncul yang bisa muncul itulah ruang sampel. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 6 nih. Bandingkan sekarang jika satu buah mata uang logam dengan dua sisi ya. Kalau uang kertas tidak mungkin. Jadi A sisi angka dan G gambar. Dilemparkan satu kali. Ya, satu buah dilempar satu kali. Apa yang mungkin muncul di atas? Nah, yang mungkin muncul di atas hanya dua kemungkinan, angka atau gambar, ya kan? Nggak mungkin yang lain ya, sehingga banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 2. Nah, kita bandingkan lagi sekarang. Kita tambah bukan satu buah mata uang logam, tapi dua buah uang logam dengan sisi A dan G dilempar satu kali. Ini bersamaan di sini yang dilemparnya ya. Maka banyaknya ruang sampel. Nah, kalau dua mata uang bisa angka-angka. Mata uang yang satu angka, yang satu gambar. Atau gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, ada 4 titik sampel ya. Sehingga banyaknya ruang sampel ada 4. Kita lanjut lagi. Nah, kita tambahin sedikit-sedikit ya. Bagaimana kalau sebuah dadu, sisinya 6 tadi ya, dan sebuah mata uang logam dilempar. Dadu sisinya 6, mata uang logam, angka dan gambar. Nah, dilempar satu kali. Maka yang mungkin muncul seandainya mata uangnya A, dadunya bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, atau 6. Jadi pasangan angka pada mata uang dan pada dadu ada 6 kemungkinan, sehingga ini 6 ya kan.
Bisa juga kalau mata uangnya muncul G, dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tidak ada yang lain selain ini. Jadi ada 12. Oke, begitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan 4 contoh ini sudah agak paham. Nah, sekarang dalam menghitung banyaknya ruang sampel, seringkali itu tidak bisa atau namanya sederhana ya. Mungkin banyak contohnya ini yang kita hitung dengan permutasi dan kombinasi. Suatu kotak berisi 13 buah bola, di mana 3 bola berwarna merah, 5 buah bola berwarna kuning, dan sisanya hijau. Tentukan banyaknya ruang sampel jika diambil sebuah bola secara acak. 2. Diambil 2 buah bola sekaligus tanpa pengembalian. C. Diambil 2 buah bola satu persatu tanpa pengembalian. D. Diambil 2 buah bola satu persatu dan bola dikembalikan lagi. Nah, walaupun diambil sama-sama 2 bola, tapi kita harus lihat kalau diambil sekaligus dengan pengembalian, tanpa pengembalian, ini akan berbeda jumlah ruang sampelnya. Nah, untuk bisa menjawab ini, tentu kita sudah paham permutasi dan kombinasi ya. Nah, kita bahas dulu yang satu. Diambil sebuah bola secara acak. Nah, kalau diambil sebuah bola, jika banyaknya bola 12, di mana merah 3, kuning 5, tentu sisanya hijau. Bola hijaunya ada 4 ya. Di sini N-nya 12, sedangkan R-nya 1. Ini banyak bola itu dilambangkan dengan N. Nah, R-nya 1. Nah, sehingga permutasi N R atau permutasi sebanyak R dari N unsur. Nah, yang kita pelajari sebelumnya, permutasi itu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jumlah unsurnya, jumlah bolanya 12, diambil 1, jadi 12 kurangi 1 faktorial. 12 dibagi 11 faktorial. 12. Nah, jadi jumlahnya 12. Ini mungkin merah 1, merah 2, merah 3, kuning 1, kuning 2, sampai kuning 5, dan hijau 1 sampai hijau 4. 12, ya kan? Itu adalah ruang sampelnya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, tadi soalnya sama, hanya diambil 2 buah bola sekaligus secara acak tanpa pengembalian. Nah, di sini N-nya 12, jumlah seluruh bola itu 12. Diambil 2, jadi R-nya 2. Nah, jika diambil sekaligus, kita pakai rumus permutasi atau kombinasi. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya. Kombinasi itu jika urutan tidak dipentingkan, tidak penting. Nah, di sini karena pengambilan sekaligus, misalnya terambil merah 1 dengan merah 2, tentu akan dianggap sama dengan merah 2, merah 1, gitu kan? Atau merah 1, kuning 1, akan sama aja dengan kuning 1, merah 1, sehingga yang kita pergunakan adalah kombinasi. Jadi anggap nih urutan diabaikan. Jadi kombinasi banyaknya unsur N digunakan R unsur, kita masukkan ke rumus N faktorial, N kurang R faktorial, kalikan R faktorial. Nah, setelah diganti, set, ya kan? 10 faktorialnya dicoret, disederhanakan. Nah, tinggal 12 kali 11 bagi 2. 66. Jadi banyaknya ruang sampel ada 66. Ya, jadi kita hitungnya pakai rumus. Nah, kita lanjutkan lagi. Soal masih sama, tetapi diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, ya. Tanpa pengembalian. Diambil 2 buah bola satu persatu tanpa pengembalian. Jadi ngambilnya tidak sekaligus. Nah, tentu saja dalam kasus ini ya, diambil 1 buah bola, misalnya pertama terambil merah 1, kedua merah 2. Akan dianggap berbeda kalau yang terambil merah 2 dengan merah 1. Jadi urutan menjadi hal yang diperhatikan. Jadi urutan sangat penting. P1 P2, M1 M2, K1 K2 akan beda dengan K2 K1.
hijau 1, hijau 2 akan dianggap berbeda dengan hijau 2, hijau 1. Mana yang diambil lebih dulu, ya, mana yang diambil kemudian. Sehingga di sini rumusnya adalah permutasi. Permutasi NR, ya kan? Permutasi R dari N unsur, N-nya 12, diambil 2 bulan. Nah, kita masukkan ke rumus permutasi, hasilnya 12 kurangi 2, sederhanakan 12 kali 11, 132. Jadi banyaknya ruang sampel ada 132. Beda dengan yang tadi yang diambil sekaligus 66 ya. Sekarang kasus ketiga, diambil 2 buah bola satu persatu dengan pengembalian. Nah, apa yang membedakan dengan sebelumnya? Nah, di sini jelas diambil 2 buah bola satu persatu adalah permutasi. Tetapi ada kemungkinan kalau dikembalikan, terambil misalnya merah 1, karena dikembalikan bisa merah 1, ya kan? Misalnya terambil bola pertama kuning 1, kedua hijau 1, karena dikembalikan lagi, bisa kuning lagi terambil lagi. Ya, itu yang membedakan, sehingga harus ditambah dengan 12 sebanyak bola yang dikembalikan, ya kan? Sehingga 132 ditambah 12, 144. Nah, di sini kita bisa membedakan ya, dalam kasus-kasus tertentu jelas berbeda dengan perlakuan terhadap pengambilan bola tersebut. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih untuk video ini, kira-kira bisa untuk pembelajaran.